Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu fenomena fisika yang paling sering kita temui setiap hari, pemantulan cahaya. Yup, kita akan bongkar rahasia di balik cermin, kenapa kita bisa lihat diri kita sendiri di sana. Siap? Yuk, kita mulai. Kita semua pasti ngaca tiap pagi kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar dan mikir, gimana caranya benda ini bisa nampilin duplikat gue dengan sempurna begini? Sebenarnya apa sih yang terjadi pas cahaya dari wajah kita nyentuh permukaan cermin itu? Mau percaya atau enggak, semua keajaiban cermin, ya, mulai dari cermin datar di kamar mandi, sampai spion mobil yang agak melengkung itu, semuanya itu diatur sama satu hukum fisika yang super simple, tapi juga super kuat. Dan hukum fisika yang keren itu adalah hukum dasar pemantulan. Ini nih aturan main yang berlaku buat semua cermin yang pernah kalian lihat. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng aturannya. Gampangnya begini, waktu cahaya kena ke sebuah permukaan, cahaya itu bakal mental. Nah, proses mentalnya cahaya ini, itu yang kita sebut sebagai pemantulan atau refleksi. Ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Simpel kan? Nah, disinilah hukum tadi mulai kelihatan bentuknya. Coba kita lihat diagram ini ya. Ada sinar datang, ini cahaya yang menuju cermin. Terus ada sinar pantul, ini cahaya yang mental dari cermin. Dan yang paling penting, ada garis normal. Ini garis khayalan yang posisinya tegak lurus sama permukaan cermin. Hukumnya bilang gini, ketiga garis ini datang, pantul, dan normal selalu ada di satu bidang yang sama. Bayangin aja kayak digambar di atas selembar kertas. Itu aturan emasnya. Oke, sekarang kita udah pegang hukum dasarnya. Yuk kita coba terapkan ke cermin yang paling akrab sama kita. Cermin datar. Cermin yang ada di rumah kita semua. Jadi, gimana bayangan bisa muncul? Gini, cahaya dari sebuah benda kita sebut aja titik S kena ke cermin terus mantul ke mata kita. Nah, kuncinya di sini. Otak kita itu nggak melihat pantulannya. Otak kita secara otomatis ngira kalau cahaya itu jalannya lurus terus. Makanya, otak kita seolah-olah narik garis lurus dari sinar pantul itu ke belakang cermin sampai ke titik S aksen. Titik pertemuan khayalan inilah yang kita lihat sebagai bayangan. Nah, inilah kenapa bayangan di cermin datar itu rasanya nyata banget. Ukurannya sama persis, jaraknya ke cermin juga sama, posisinya juga tegak, nggak kebalik. Tapi sifatnya itu disebut semu atau maya. Artinya, bayangan itu kelihatannya ada di belakang cermin. Dan karena cuma kelihatannya, bayangan ini nggak bisa kita tangkap di layar kayak nonton film. Oke, sekarang kita naik level. Gimana kalau cerminnya nggak datar? Nah, disinilah fisika jadi makin seru, dan rumus-rumus jadi senjata andalan kita buat ngerti apa yang terjadi. Coba lihat bedanya. Cermin cembung, kayak di spion mobil, itu tugasnya menyebarkan cahaya yang datang. Sifatnya divergen. Sebaliknya, cermin cekung, yang biasa ada di cermin rias atau teleskop, itu malah mengumpulkan cahaya ke satu titik. Sifatnya konvergen. Perbedaan sifat dasar ini mengubah segalanya. Oke, sebelum kita terjun ke rumus, kita kenalan dulu sama istilah-istilahnya ya. Buat cermin cembung, karena dia nyebarin cahaya, sinar pantulnya itu nggak akan pernah ketemu di dunia nyata. Tapi kalau kita tarik garis perpanjangannya ke belakang cermin, mereka bakal ketemu di satu titik. Titik fokus atau F. Jari-jari kelengkungan atau R juga ada di belakang. Nah, posisi maya di belakang cermin inilah kunci buat ngerti rumusnya. Dan ini dia rumusnya. Kelihatannya sama ya. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Tapi lihat baik-baik. Untuk cermin cembung, nilai fokus, F, dan jarak bayangan, S aksen, itu wajib dikasih tanda negatif. Kenapa? Ya karena keduanya ada di belakang cermin, di dunia maya. Jadi tanda negatif ini bukan sekedar hiasan. Ini tuh kayak kode rahasia matematika yang ngasih tahu kita kalau bayangan yang terbentuk itu pasti semu atau maya. Sekarang kita pindah ke cermin cekung. Kelihatan kan bedanya? Titik fokus F dan jari-jari kelengkungan R sekarang adanya di depan cermin, di dunia nyata. Ini karena cermin cekung itu beneran ngumpulin sinar pantul di titik fokus itu. Lihat deh, rumusnya sama persis. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Bedanya cuma satu, nggak ada tanda negatif. Karena titik fokus F di cermin cekung itu nyata, ada di depan cermin, nilainya jadi positif. Cuma gara-gara perubahan tanda dari negatif ke positif inilah, cermin cekung jadi bisa macem-macem. Bisa bikin bayangan nyata atau maya, diperbesar atau diperkecil. Keren kan? Oke, kita udah ngerti rumus buat satu cermin. Sekarang, gimana kalau kita gabungin dua cermin datar? Nah, ini aplikasi yang seru banget buat buktiin gimana sebuah rumus simpel bisa memprediksi sesuatu yang kelihatannya rumit.
Kalau kalian taruh dua cermin datar dan membentuk sudut, kalian bakal lihat banyak banget bayangan. Tapi jumlahnya itu nggak acak loh. Kita bisa hitung dengan tepat pakai rumus N sama dengan 360 per alfa, men 1. Di sini N itu jumlah bayangan, dan alfa itu sudut antara kedua cerminnya. Yuk, kita coba hitung bareng. Misalnya sudutnya 50 derajat. Masukin ke rumus. 360 dibagi 50. Hasilnya 7,2. Terus kita kurangi 1, jadinya 6,2. Nah, karena nggak mungkin ada 0,2 bayangan, kita buletin aja ke bawah. Hasilnya akan terbentuk persis 6 bayangan. Keren kan? Matematika bisa memprediksi apa yang akan kita lihat. Nah, ini dia rangkuman dari semua pembahasan kita. Anggap aja ini contekan pamungkasnya. Buat cermin datar, simple, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Buat cermin cembung, kata kuncinya adalah negatif untuk F dan S aksen, dan buat cermin cekung, F-nya positif. Cuma dengan ngerti tabel ini, kalian udah pegang semua aturan main soal cermin. Jadi, lain kali pas kalian ngelihat spion mobil dan baca tulisan, benda di cermin terlihat lebih dekat daripada sebenarnya, kalian sekarang tahu, oh itu karena cermin cembung lagi nyebarin cahaya, pakai rumus yang F-nya negatif. Atau pas lagi pakai cermin rias yang bisa ngezoom wajah, kalian tahu itu kerjaannya cermin cekung. Fisika itu ada di mana-mana. Coba diperhatiin sekitar, apalagi yang bisa kalian lihat sekarang.